Halo, berjumpa lagi bersama saya dalam kuliah Negara Hukum Pancasila. Dalam materi kali ini kita akan membahas pengertian negara, lalu unsur terbentuknya negara dan negara Pancasila. Pengertian negara merupakan suatu kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat, hingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Negara juga dimaknai sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah ditaati oleh rakyatnya. Lalu apa saja unsur-unsur pembentuk negara? Yang pertama ada rakyat, wilayah, serta pemerintahan yang berdaulat. Kita akan membahas teori asal-usul negara. Yang pertama ada teori ketuhanan juga teori perjanjian. Teori ketuhanan ini mengungkapkan bahwa terjadinya negara atas kehendak Tuhan. Segala sesuatu karena kehendak Tuhan. Teori ini memiliki keterkaitan dengan teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi di tangan Tuhan. Maka terbentuklah suatu negara yang bersifat kerajaan, di mana raja dianggap sebagai anak turunan dewa atau Tuhan, sedangkan raja dianggap sebagai wakil atau Tuhan. Lalu yang kedua adalah teori perjanjian. Dalam teori ini dijelaskan bahwa sebelum terbentuknya negara, terdapat individu yang hidup bebas, tanpa ada ikatan, berpindah-pindah memiliki aturan-aturannya sendiri. Kehidupan digambarkan seolah-olah dalam kehidupan yang sangat kacau. Dalam istilah Thomas Hobbes, negara dalam keadaan menjadi serigala bagi manusia lain atau homo homini lupus. Gambaran kehidupan manusia yang kacau ini diperlakukan suatu perangkat untuk menghindari dari bahaya yang dapat mengancam kehidupan manusia yang lain. Pada proses pembuatan perjanjian ini disebut dengan kontrak sosial atau social contract. Kontrak sosial ini dilakukan dalam dua tahap. Yang pertama adalah perjanjian antar individu yang sebelumnya hidup bebas, tanpa aturan dan tanpa ikatan. Maka dibuatlah kesepakatan yang nantinya membentuk suatu kelompok masyarakat. Pada tahap kedua, perjanjian yang dibuat oleh masyarakat dengan masyarakat yang baru berisi penyerahan kekuasaan dari individu kepada penguasa dan berjanji akan taat pada penguasa tersebut. Ini merupakan pendapat dari Darmadi, kutipan dari tahun 2010. Kemudian apa saja tujuan negara? Yang pertama adalah membangun kondisi masyarakat yang stabil. Kemudian yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Ketiga adalah menjamin keamanan masyarakat serta memelihara dan menjamin terlaksananya hak asasi manusia. Selanjutnya, fungsi dari negara. Yang pertama adalah menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan keadilan, mengupayakan kesejahteraan, serta melaksanakan fungsi pertahanan dan keamanan untuk mengantisipasi serangan dari luar. Selanjutnya kita akan membahas tata urutan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Urutan kedua adalah TAP MPR. Tiga adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4 adalah peraturan pemerintah, sedangkan 5 adalah peraturan presiden. 6 peraturan daerah, dan yang terakhir adalah peraturan daerah perda kabupaten atau kota. Selanjutnya, negara hukum Pancasila. Pancasila menjadi cita-cita hukum yang dasar di setiap hukum di Indonesia, atau setiap hukum yang lahir di Indonesia harus berdasarkan pada Pancasila, harus berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, tidak boleh bertentangan dari nilai Pancasila. Hukum di Indonesia juga harus ditujukan dan mencapai tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Selanjutnya, konsepsi negara hukum Pancasila. Negara Indonesia adalah negara hukum restat, tidak berdasarkan dengan kekuasaan belaka. Yang dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang sangatlah bernilai konstitutif. Kemudian ditegaskan juga dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Selanjutnya, konsep baru tersebut adalah negara hukum Pancasila sebagai kristalisasi pandangan dan falsafah hidup yang serat dengan nilai etika, moral yang luhur, serta tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian tersirat dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dapat dipahami bahwa Pancasila merupakan norma dasar negara Indonesia atau ground norm dan juga merupakan cita-cita hukum negara Indonesia sebagai kerangka keyakinan yang bersifat normatif dan konstitutif. Bersifat normatif di sini karena berfungsi sebagai pangkal dan prasyarat ideal yang mendasari setiap hukum positif. Dan bersifat konstitutif karena mengarahkan hukum pada tujuan yang hendak dicapai. Kemudian pada tahap selanjutnya, Pancasila menjadi pokok kaidah fundamental negara atau Stat Fundamental Norm yang dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun karakteristik dari negara hukum Pancasila, yang pertama adalah negara kekeluargaan, yang kedua adalah negara hukum yang berkepastian dan berkeadilan, serta religious nation state. Selanjutnya adalah memadukan hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dan hukum sebagai cermin budaya masyarakat. Dan yang terakhir adalah pada basis pembuatan hukum nasional haruslah berdasarkan pada prinsip hukum yang bersifat netral dan universal, dalam pengertian bahwa harus memenuhi prasyarat utama yaitu nilai-nilai Pancasila. Demikian penjelasan materi hari ini. Kita akan melanjutkan materi di materi identitas nasional.